Ini adalah mas saya yang saya kagumi. Karena selain dia juga alim di kitab, kejadukan-kejadukan yang ditampakkan itu luar biasa. Dia mengatakan, kalau kamu berjuang di Bali, satu, jangan lupa dengan doa. Makanya diwajibkan di pesantren membaca Ratibul Haddad dan Burdah. Itu setiap sore kami dianjurkan. Kemudian di malamnya itu diwajibkan sholawat nariyah. Bahkan rutinitas kita itu membaca sholawat nariyah 4444 dengan bersanad. Itu yang diamalkan. Kalau kita butuh apa, itu suruh amalkan. Dan ini satu bukti nyata. Kalau pesantren ini tidak punya beras, kita ngamalkan sholawat nariyah. Tahu-tahu besoknya atau lagi 2 hari ada orang ngaku hamba Allah ngantarkan beras misalnya. 2 kintal, 3 kintal. Bahkan gara-gara sholawat sampai sekarang ada yang ngantar beras 1 ton tiap bulan. Nah, ini. Karena kiai saya mengatakan yang yakin kepada Allah dengan doa-doa khusus. Nah, utamanya apakah kendala tidak ada? Tetap. Antara sihir, orang anti, pakai ilmu-ilmu adat itu ada. Cuma kiai saya pernah mengatakan, amalkan asma bismil. Nah, bismil ini mungkin di kalangan santri tidak asing. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Cuman metode di sini Kiai Abdul Fattah Mahalli, ini muridnya Kiai Mustafa Lekok Pasuruan yang seorang aulia, dipuasai 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat meleh. Kemudian habis sholat dibaca 3 kali tahan napas. Ini mau tidur dibaca tahan napas, mau jalan dibaca tahan napas. Kata Kiai, andai kata ini istiqomah, tidak akan nabrak, tidak akan ditabrak kalau siang hari. Kalau tidur anti sihir. Walaupun ini di Ratibul Haddad, Ratibul Atos kan pasti ada. Santri secara pribadi. Tapi ini adalah sanad dari Ki Abdul Fattah Mahalli. Dan saya ijazahkan secara umum. Untuk bisa diterima. Nah, ini yang selama ini menjadi rutinitas amaliyah. Bagi pengurus, bagi santri untuk tolak balak dari musibah dan sebagainya. Untuk metode tadi secara rohani atau riyadhah ini hanya khusus dari kalangan luar. Artinya santri ucul lah kalau dalam bahasa Jawa. Tapi kalau santri yang menetap atau yang mondok, saya fokuskan untuk ngaji kitab. Dia tidak ada unsur harus tirakat, tidak. Karena itu usia pendidikan. Tapi kalau santri yang dari luar, yang mendekat ke pondok, ingin ibadah, ingin belajar agama, kita awali dengan itu untuk memperkuat rohaninya. Nah, dengan setelah kuat rohaninya, tentunya kan siap untuk melaksanakan. Karena intinya kata Kiai, kalau orang ini ngamalkan bismil, wajib selanjutnya istiqomah kan habis sholat. Nah, kalau sudah habis sholat ngamalkan, berarti dia kan pasti sholat selamanya. Nah, kalau kita suruh sholat, kamu sholat. Tentu dia akan melawan. Sholat tak sholat itu urusan saya. Tapi dengan dia punya masalah misalnya. Mau berkelahi. Ketakutan datang ke kita. Saya suruh puasa. Tapi jangan lupa sholat, baca ini tinggal. Akhirnya berkelahinya ditinggalkan. Sholatnya aktif. Nah ini yang penting. Nah kiai-kiai ini hanya mengajarkan metode. Bagaimana cara mengajak orang ke jalan Allah. Tidak mutlak kejadukan ensik, tidak. Nah ini hanya metode. Nah makanya kami terapkan begitu. Kalau di dalam santri ini kita menganut metode Al-Miftah, akselerasi percepatan baca kitab, metodenya Sidogiri, ini kita ajarkan. Dan ini alhamdulillah nampaklah anak-anak, walaupun 1 tahun 2 tahun mulai nampak. Buktinya di Maulid Nabi, dia bisa tampil dengan pertanyaan-pertanyaan dari asatidnya. Nah ini, artinya kita bisa membedakan mana santri dalam dengan santri luar yang preman atau tidak. Nah tidak semuanya.
Yang di sini hanya fisik yang dalam. Nah itu tentunya yang memperkuat kami dan teman-teman yang ikut berjuang sehingga tetap semangat sampai hari ini.